Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad an-nabiyil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqni al-ikhlasa fil qawli wal amal fis sirri wal alan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwan akhawat rahimani rahimakumullah. Jamaah Masjid Nurus Sunnah yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada malam hari ini tentunya atas karunia, izin serta takdir dari Allah Ta'ala, kita dipertemukan, dikumpulkan di tempat semulia-mulianya tempat, di dalam majelis paling mulianya majelis, yaitu majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan kepada kita semua hidayah dan taufiknya, ilmu-ilmu yang bermanfaat, serta kita selalu berada di jalan siratal mustaqim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kumpulnya kita pada malam hari ini di salah satu taman syurga Allah Ta'ala yang ada di atas muka bumi. Taman syurga. Salah satunya adalah majelis ilmu. Selain taman syurga yang Nabi juga ikrarkan, yang ada di Madinah, Ar-Rawdah An-Nabawiyah. Ar-Rawdah An-Nabawiyah. Majelis ilmu termasuk salah satu daripada taman syurga yang ada di atas muka bumi di mana saja. Sebagaimana di dalam salah satu riwayat dijelaskan, فَإِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوا. Ketika kamu melewati Riyadul Jannah, taman syurga yang ada di atas muka bumi, farta'u, masuklah, mampirlah ke taman syurga tersebut. Qila wa ma Riyadul Jannah ya Rasulullah? Hilaqudz dzikr atau kama qala alaihi salatu wassalam. Yang di dalamnya yaitu majelis yang dibaca ayat-ayat Allah, yang targetnya, tujuannya adalah zikrullah. Karena pada dasarnya zikrullah memiliki makna yang sangat luas, kompleks, komprehensif. Bukan berarti sekedar zikir dengan lisan yang sering mungkin kita ketahui selama ini, padahal pada sebenarnya zikir yang dijelaskan oleh para ulama, zikrullah memiliki makna yang sangat luas. Duduknya kita, kumpulnya kita di majelis ini juga termasuk salah satu daripada bentuk zikrullah. Karena kalimat zikir memiliki makna yang sangat luas dan kompleks. Bagaimana setiap hamba Allah menghadirkan yaitu zikrullah, menghadirkan muraqabatullah, menghadirkan ma'una minallah dan seterusnya, itu juga termasuk salah satu daripada bentuk zikrullah. Salah satu daripada bentuk zikrullah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, Fadkuruni azkurkum.
Ayat ini dijelaskan oleh para mufassir bukan hanya sekedar zikir yang mungkin kita kenal, yang kita dengar atau yang kita ketahui selama ini. Karena orang-orang yang zikrullah, dia juga akan mendapatkan zikir dari Allah. Ma makna zikrul ibad wa zikru rabbul ibad? Apa yang dimaksud dengan zikirnya seorang hamba dan juga zikirnya Allah Subhanahu wa ta'ala? Pastinya masing-masing memiliki porsi sendiri dan juga maknanya yang sangat luas. Ikhwani fiddin, rahimani rahimakumullah. Majelis ilmu adalah majelis yang paling mulia. Majelis yang paling mulia, subhanallah. Kemuliaan yang ada di dalam majelis ilmu tidak akan didapat di majelis-majelis yang lainnya. Karena setiap majelis ilmu, Nabi SAW selain mengkategorikan sebagai salah satu daripada taman syurga dan orang-orang yang ada di dalamnya, termasuk orang-orang yang juga zikrullah, sekaligus majelis ilm adalah majelis yang satu-satunya dihadiri oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin? Yakin dihadiri malaikat-malaikat Allah? Dari mana tahu? Coba lihat kiri kanannya, ada enggak? Ada yang ngelihat? Ada yang ngelihat malaikat? Tidak mungkin. Tapi pastinya wahyu sumbernya. Wahyu yang menyampaikan kepada kita. Di dalam salah satu hadis sahih, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan di dalam salah satu babnya tentang keutamaan daripada al-ilm dan majelis ilm, bahwasanya Nabi SAW bersabda, innal malaikata la tada'u ajnihataha ridan li talibil ilmi ridan bima yasna. Sesungguhnya malaikat-malaikat Allah, dia berhenti tidak terbang, dia turun, dia meletakkan sayapnya, ikut hadir bersama para talabul ilm yang sedang berada di majelis ilmu, ridwan bima yasna, karena rela, karena ridha, memberikan support, memberikan spirit, semangat kepada hamba-hamba Allah Ta'ala yang berada di dalam majelis ilmu. Walaupun mungkin nampaknya majelis tidak penuh, tapi yakin dipenuhi oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala yang ikut hadir bersama kita di dalam majelis ilmu dan di setiap majelis ilmu. Selain dihadiri malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala, satu-satunya majelis yang diberikan keutamaan kelebihan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang berada di dalamnya, yang hadir di dalamnya akan menjadi, yaitu majelis ilmu sebagai bentuk perantara, wasilah, majelis ilmu yang akhirnya akan mengantarkan orang-orang yang ada di dalamnya kemana? Ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Adakah majelis yang lain? Adakah majelis yang lain yang Nabi sabdakan di dalam hadis yang sahih? Apapun majelisnya, sebesar apapun majelis tersebut, sebesar apapun daripada jamaah yang hadir di dalamnya, subhanallah, ketika bukan majelis ilmu, tidak akan termasuk daripada majelis yang endingnya adalah jannah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Orang-orang yang keluar, yang melangkah menuju majelis ilmu, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mudahkan, bukakan jalan baginya yang akhirnya akan mengantarkannya ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita daripada hamba-hambanya yang benar-benar menuju majelis ilmu untuk mendapatkan ilmu, dan juga yang pada akhirnya akan mengantarkan dari majelis ini kita semua ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin.
Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwan, akhawat, rahimani, rahimakumullah. Temanya, materinya sederhana sebenarnya. Kami yakin insya Allah di masjid ini bukan hal yang baru. Bukan materi yang baru insya Allah. Dan kami yakin mungkin pernah mendengar, atau mungkin pernah mengikuti, atau mungkin pernah dikaji oleh beberapa asatid yang lainnya. Karena tidak mungkin materi ini atau tema ini tidak disampaikan. Karena menjadi sebuah konsekuensi daripada setiap hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Pastinya dia akan memahami tentang status dirinya, tentang posisi dirinya. Apa konsekuensi yang harus dia benar-benar lakukan sebagai hamba Allah, selaku hamba Allah. Apa konsekuensinya selaku hamba Allah? Subhanallah, Masya Allah. Udah selesai, nggak perlu dijelasin lagi, udah. Tinggal tutup baca doa, ya kan? Masya Allah. Konsekuensi tuntutan daripada setiap hamba Allah. Allah Ta'ala menciptakan jin dan manusia tidak lain dan tidak bukan hanya untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Setiap hamba Allah subhanahu wa ta'ala diciptakan tidak lain hanya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa hakikat daripada ibadah itu sendiri? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Yang tahu angkat tangan dapat hadiah. Fadhal ya akhi, masmuk? Naam? Rizki. Allah yarzuqak. Fadhal, ajib. Ahsan, barakallahu fiik. Barakallahu fiik, Masya Allah. Fatahallahu alaik. Hakikat daripada ibadah adalah tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memurnikan tauhid seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ketundukan seorang hamba di dalam menjalankan ibadah, menjalankan ketaatan, tidak lain dan tidak bukan adalah sebagai bentuk, yaitu manifestasi mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Paham? Dipahami? Ibadahnya seorang hamba ketika kita tunduk patuh taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berarti di sana ada sebuah manifestasi ketundukan seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena iyyaka na'bud, tidak ada yang diibadahi kecuali Allah. Sehingga ada makna di sana memurnikan tauhid hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, apa hakikat daripada ibadah? Siapa yang tahu? Fadhal ya akhi, masmuka antum? Naam? Masmuk. Menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Ahsan, barakallahu fik. Ada yang lebih tepat? Fadhal akhi, masmuka anta? Naam? Ahmad. Masya Allah. Fadhal ya Ahmad. Naam? Taat dan takwa. Bagus. Ada yang lain? Fadhal. Masmuka antum ya akhi? Naam? Wakito. Masya Allah. Saya Pak. Masya Allah. Tiang pundi Pak? Oh, Tiang Malang. Masya Allah. Alhamdulillah. Monggo, monggo Pak.
Masya Allah, barakallahu fiik, ahsan. Masya Allah, nggak diragukan, jamaah Nurus Sunnah, Masya Allah, luar biasa. Tapi baru bagus, belum tepat semuanya. Masya Allah, semangat, semangat. Karena dalam majelis ilmu, gak mungkin kita cuman hanya sekedar menjadi pendengar. Harus ada, yaitu interaktif. Hidup, yang namanya majelis harus hidup. Dan itu juga majelis dulu yang dilakukan oleh Nabi SAW di dalam salah satu metodologi beliau, di dalam at-ta'lim wa tadris, beliau juga menghidupkan majelis, bertanya kepada sahabat. Siapa yang bisa jawab? Apa ini, apa itu, dan seterusnya. Subhanallah. Itu salah satu daripada bentuk metodologi yang ada di dalam, yaitu pendidikan di zaman Nabi SAW. Karena ta'lim ad-dars di zaman Nabi SAW tidak monoton. Sangat bentuknya adalah sifatnya apa lawannya monoton itu? Dia tidak dalam satu bentuk, tidak dalam satu bentuk. Jadi ada beberapa kayak dinamis dan seterusnya. Makna yang kedua daripada hakikat ibadah, selain yang pertama adalah menunjukkan ketundukan, ketaatan kepada Allah Ta'ala, yaitu dengan makna mentauhidkan, memurnikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, ibadah tidak akan sempurna sebelum al-mutaba'ah. Al-mutaba'ah. Ini dia makna hakikat daripada ibadah. Ikhlas lillahi azza wa jal, makna tauhid di dalamnya. Dan yang kedua adalah yaitu husnul mutaba'ah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dua makna ini yang ada di dalam hakikat ibadah ada di mana? Terkandung di dalam dua juga. Siapa yang tahu? Fadhal akhi, masmuk. Min aina ant? Aywa, ana ra'aituka fi Madura, sahih. Fadhal, ajib ya Ahmad Fauzi. Ahsan, barakallahu fiik, Masya Allah. Itu dia ibadah. Inilah materi daripada yang namanya al-ibadah. Karena di dalam makna daripada dua kalimat syahadat, makna yang pertama apa Ahmad Fauzi? Ma makna, apa artinya? Baik, itu definisi di adzan ketika ada di TV. Maknanya seperti itu tadi. Tidak ada Tuhan kecuali Allah, itu kan? Atau tidak ada ilah yang diibadahi. Yang kedua, Muhammad adalah sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apa makna yang sebenarnya yang ada dalam dua kalimat syahadat yang sekaligus memberikan sebuah makna implementasi ibadah hanya kepada Allah dan juga tidak melakukan ibadah kecuali sesuai dengan tuntunan? Apa maknanya yang ada dalam dua kalimat syahadat? Fadhal ya akhi, masmuka anta? Anas bin Malik? Hah? Masya Allah. Fadhal ya Anas. Ahsan, barakallahu fiik. Yang kedua? Bagus, belum tepat. Siapa yang tahu? La ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang diibadahi yang hak, hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, la matbu'a bihaq illa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak ada yang diikutin, yang dijadikan imam, yang dijadikan panduan, yang dijadikan cermin
kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam dua kalimat syahadat dia akan punya keterkaitan korelasi dengan yang namanya yaitu hakikat ibadah itu sendiri, karena seseorang tidak beribadah kecuali sebagai bentuk ketundukan ikhlas kepada Allah. Seseorang tidak beribadah kecuali hanya mengikuti tuntunan yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah makna dua kalimat syahadat. Dari dua makna tersebut memberikan sebuah implementasi daripada hakikat ibadah seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan tanpa mengetahui hakikat daripada sebuah ibadah, kita di dalam menjalankan ibadah tersebut tidak akan punya sebuah roh kekuatan yang utama atau kekuatan yang sebenar-benarnya. Tanpa memahami sebuah hakikat daripada yang namanya ibadah, dan itu akan ada pada setiap ibadah. Ketika kita tidak sampai memahaminya, tidak ada dorongan roh yang akan memberikan motivasi kepada kita untuk benar-benar menjaga nilai daripada ibadah tersebut. Contohnya sholat. Apa hakikat daripada sholat? Siapa yang tahu? Ya syabab nurus sunnah. Apa hakikat sholat? Di dalam sholat terminologinya adalah apa? Sholat itu adalah ad-du'a. Itu dia hakikat ibadah sholat. Ketika seseorang memahami bahwasanya sholat itu adalah ad-du'a, dia akan tepat ketika berdiri menghadap kiblat, siap untuk melakukan sholat. Dia akan benar-benar memposisikan sholatnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada satupun zikir yang ada di dalam sholat kecuali adalah doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika belum sampai memahami daripada hakikat sholat itu sendiri, pastinya kita berbeda ketika dalam menjalankan yang namanya sholat. Sekedar berdiri di shaf, sekedar berdiri menghadap kiblat, sekedar menjalankan yang namanya rukun-rukun, sekedar menggugurkan waktu dan seterusnya. Sholat akan berlalu begitu saja tanpa kita bisa menikmati, meresapi, kita mendalami apa yang ada di dalam sholat itu sendiri. Karena kita belum memahami hakikat sholat adalah ad-du'a, memposisikan diri kita dari setiap tempat, setiap gerak yang ada di dalam sholat, kecuali berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga di dalam sholat adalah termasuk waktu yang sangat mustajab yang Nabi SAW ajarkan kepada kita, agar kita tidak menyia-nyiakan daripada waktu yang ada di dalam sholat, khususnya di dua tempat. Ketika sujud dan sebelum salam. Subhanallah. Ini hakikat daripada sholat, dan nanti bisa dianalogikan daripada hakikat ibadah-ibadah yang lainnya. Puasa, zakat, haji dan seterusnya. Akan bisa kita benar-benar memahami daripada hakikat sebuah ibadah, akan lebih memberikan motivasi yang seutuhnya kepada kita di dalam menjalankan ibadah tersebut. Tidak hanya sekedar menggugurkan, menjalankan, menunaikan dan seterusnya. Akan punya bobot, akan punya nilai sholat kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwan, akhwat, rahimani, rahimakumullah. Kita masuk kepada poin yang berikutnya. Apa yang dinamakan dengan ibadah itu? Yang mana yang dikategorikan ibadah? Apa makna ibadah secara bahasa dan juga secara istilah? Al-ibadah bimakna al-khudu' wal-inqiyad. Al-ibadah bimakna al-khudu' wal-inqiyad. Ketundukan dan ketaatan itu ibadah secara bahasa. Secara istilah al-ibadah
dijelaskan di dalam beberapa makna yang dijelaskan oleh para ulama. Di antaranya, ibadah adalah taat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya melalui lisan para rasulnya. Yang kedua juga ada yang mendefinisikan ibadah adalah merendahkan diri kepada Allah Azza wa Jal, yaitu tingkatan tunduk yang paling tinggi disertai dengan rasa mahabbah, kecintaan yang paling tinggi. Ini makna yang lain yang dijelaskan juga oleh para ulama. Yang ketiga, ibadah adalah sebutan yang komprehensif, yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bentuk kategori, yaitu yang sifatnya ucapan, perbuatan, yang zahir, yang batin. Dan inilah makna yang sempurna, makna yang dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Al-ibadah ismun jami', ismun jami'un likullin minal aqwali wal af'ali al-zahira al-batina lima yuhibbuhu Allah wa yarda. Ismun jami', sebuah istilah, sebuah nama yang dia adalah komprehensif, sangat komprehensif, universal, jami', apa saja yang masuk di dalam definisi ini bisa dikategorikan ibadah. Setiap perkataan apa saja, perbuatan yang zahir, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, yang ada dalam hati, subhanallah. Tapi dengan syarat dari setiap perkataan, perbuatan yang zahir, yang batin tadi, dengan syarat lima yuhibbuhullahu wa yarda, yang di dalamnya yaitu ada keridhaan dan cinta Allah Subhanahu wa taala. Itu ibadah. Tapi ketika sekedar cuman ibadah, sekedar ritual, sekedar bacaan, sekedar yang namanya yaitu perbuatan, tapi tidak ada nilai di dalamnya yaitu ridha dan cinta ilahi, tidak bisa dikategorikan ibadah. Tidak bisa dikategorikan ibadah. Setelah kategori daripada ibadah itu sendiri dari definisinya ada beberapa bagian, para ulama juga membagi kategori ibadah di dalam beberapa macam. Ada ibadah yang sifatnya ibadah hati, ibadah lisan, ibadah anggota badan. Ada juga yang sifatnya ibadah hati dengan lisan. Kemudian ada ibadah yaitu hati dengan anggota badan. Atau juga ibadah yang sifatnya kompleks, ibadah hati, lisan dan juga anggota badan. Di antaranya seperti yaitu ibadahnya hati. Apa kira-kira? Apa ibadahnya hati? Apa mas? Ya mas? Bisa juga. Bahkan itu satu-satunya, yaitu amalnya hati adalah an-niyat. Amalnya hati adalah an-niyat. Ada bentuk yang lain yang sifatnya selain niat, yang juga ada pada setiap jiwa daripada kita. Apa contohnya? Zikir. Ada yang lain? Mana nih, nggak ada orangnya, ada suaranya nih. Ya, tawakal, ahsan, barakallahu fiik. Yang lain apa? Naam? Ini malah nggak jelas lagi, nggak kelihatan orangnya nih. Ar-raja, al-khauf, al-hub, at-tawakkul, wal-ihtisab dan seterusnya, itu semua yang muncul daripada hati setiap hamba Allah Ta'ala, dan itu adalah amalnya hati. Itu adalah ibadah bagi hati seorang manusia. Yang kedua yang lisan, zikrullah, zikir, salawat, istighfar, alhamd dan seterusnya. Anggota badan seperti sholat, kemudian umrah, haji dan seterusnya. Amal yang sifatnya menggabung daripada semua, yaitu adalah ada amal hati, ada amal lisan dan juga ada amal anggota badan.
seperti sholat contohnya. Seperti sholat. Di dalam hakikat ibadah tadi ada dua yang kembali kepada hakikat ibadah. Yang pertama adalah yaitu mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Ta'ala. Yang kedua adalah dengan al-ittiba. Sehingga barang siapa yang beribadah kepadanya tetapi dengan selain apa yang disyariatkan, maka ia adalah kategorinya mubtadi'. Kategorinya adalah mubtadi'. Dan barang siapa yang beribadah kepadanya hanya dengan apa yang disyariatkannya, maka pastinya ia adalah seorang mukmin muwahhid. Subhanallah. Karena dari sini adalah makna daripada dua kalimat syahadat tadi. Jadi ketika seseorang di dalam beribadah, dia benar-benar mewujudkan daripada dua hakikat ibadah tadi, dan itu adalah sebagai bentuk implementasi daripada dua kalimat syahadat, berarti pelakunya daripada ibadah tersebut adalah mu'minun muwahhid. Tapi ketika seseorang beribadah, tapi dia di dalam hakikat ibadah yang kedua, ibadahnya tidak kembali kepada tuntunan, tidak mengikuti apa yang datang dari Nabi SAW, tidak termasuk daripada mu'minun muwahhid, tapi termasuk al-mubtadi'. Udah masuk isya? Masya Allah. Cepat di sini isyanya ya. Masya Allah. Monggo silakan adzan dulu mas. Kita lanjut habis adzan ya. Insya Allah. Kira-kira sampai jam 9.30. Fadhal. Bismillah. Alhamdulillah. Siapa namanya?
Bismillah. Kita lalui poin yang pertama tadi tentang ibadah, hakikat ibadah, kemudian definisi daripada ibadah dan juga yaitu beberapa bagian yang termasuk di dalam ibadah. Kita akan masuk kepada poin tentang pilar-pilar ibadah. Apa pilar-pilar ibadah itu? Mungkin kalau boleh didekatkan makna pilar itu sama seperti yang ada di belakang kita ini. Itu mungkin kira-kira pilar itu, tiang-tiang. Kira-kira seperti itu. Karena ibadah bagikan sebuah bangunan yang besar, yang kokoh, yang ada pondasinya dan juga ada pilar-pilarnya. Ada pondasinya dan juga ada pilar-pilarnya. Sebuah analogi yang didekatkan, digambarkan kepada kita. Karena ini juga termasuk salah satu tadi daripada makna mengenal hakikat daripada sebuah ibadah yang akan bisa lebih memberikan motivasi kepada kita, akan memberikan roh, mendorong agar di dalam menjalankan ibadah tersebut bisa dengan seutuhnya. Begitu juga seseorang di dalam menjalankan ibadah yang ada di dalam agama, dia diberikan pendekatan bagaimana seseorang bisa benar-benar mendirikan ibadah tersebut dengan kokoh, dengan kuat, dengan seutuhnya, yaitu dengan berusaha, berupaya dari setiap pilar-pilar tersebut bisa berdiri tegak dan juga berada di atas pondasi yang sangat kuat dan kokoh. Ibadah berdiri di atas pilar-pilar yang kokoh, yang kuat dan juga pondasi yang kuat. Apa pilar-pilar ibadah? Wallahu a'lam. Wah, siap menjawab kayaknya beliau. Nggih Pak, siap Pak. Monggo Pak, apa pilar-pilar ibadah itu Pak? Masya Allah. Tiang bunti dapatnya Pak. Browsing apa gimana nih Pak? Oh ingat saja, Masya Allah. Bagus, ahsan, barakallahu fi. Taib, kita akan bahas lebih jauh nanti insya Allah. Pilar-pilar daripada ibadah dan bagaimana kita mewujudkannya. Bagaimana untuk bisa benar-benar terwujud daripada setiap ibadah yang kita lakukan. Pilar-pilar tersebut benar-benar berdiri tegak, kuat dengan seutuhnya.
Ibadah itu berlandaskan, berdiri di atas 3 pilar. Yang pertama adalah al-hubb. Al-hubb. Apa maknanya cinta? Apa maknanya cinta itu, Pak? Siapa yang bisa mengungkapkan? Bisakah cinta itu diungkapkan dengan bahasa? Siapa yang bisa mengungkapkan cinta dengan bahasa? Pernah baca bukunya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau membahas tentang masalah cinta. Beliau membahas tentang masalah al-hubb. Kalimat al-hubb yang hanya terdiri daripada 2 huruf, ha dan ba. Ha dan ba. Kalimat ha dia keluar daripada pertengahan tenggorokan. Huruf ha dan ba ada di ujung daripada bibir. Subhanallah. Bayangkan beliau membahas definisi daripada cinta, daripada kalimatnya dan juga daripada huruf yang ada di dalamnya. Subhanallah. Al-hubb, bahwasanya cinta itu maknanya, jangan deh nanti dipraktekin lagi nanti. Al-hubb berakhir atau berawal daripada yang dicintai dan juga berakhir kepada yang dicintai. Itulah cinta. Itu adalah makna daripada cinta. Walaupun sebenarnya cinta yang sebenar-benarnya tidak bisa diungkapkan dengan yang namanya bahasa, karena di dalam cinta butuh yang namanya aplikasi, bukan sekedar yaitu bualan-bualan yang keluar daripada lisan. Ketika cinta itu dikaitkan dengan cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan dengan diproklamerkan, bukan dengan dikomandangkan, bukan dengan sekedar klaim cinta Nabi, tapi perlu bukti yang real, yang nyata, karena setiap cinta adalah berawal daripada ketundukan kepada Nabi dan juga berakhir kepada ketundukan kepada beliau, sehingga dituntut di dalam cinta hakiki kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah membuktikan, merealisasikan cinta tersebut dengan ketundukan dan ketaatan yang seutuhnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah cinta yang sebenarnya. Karena di dalam cinta perlu perjuangan dan pengorbanan. Sehingga kalimat al-hubb yang perlu diwujudkan bagi seseorang di dalam menjalankan sebuah ibadah, bagaimana ketika dia menjalankan ibadah ketaatan kepada Allah Ta'ala, bukan karena paksaan, bukan juga karena siapa-siapa, bukan karena dorongan dari mana-mana, tapi benar-benar muncul dari dalam hatinya, dia ingin mendekatkan kepada yang dia cintai. Dia akan benar-benar menunjukkan, menghinakan dirinya kepada yang dia cintai. Itulah makna al-hubb yang ada di dalam ibadah. Dan ini tidak mudah. Tidak mudah, berat. Subhanallah. Karena setiap cinta pasti diperlukan yang namanya yaitu perjuangan dan pengorbanan. Nggak akan muncul dengan begitu saja. Tidak akan keluar dari seseorang. Tidak akan muncul begitu saja cinta, yaitu dengan otodidak begitu saja. Pasti perlu yang namanya latihan, perlu perjuangan, perlu pengorbanan. Dan modal yang utama adalah bagaimana seseorang akan sampai kepada cinta, yaitu yang benar dan tepat, dan bisa benar-benar memunculkan cinta tersebut di dalam ibadah. Perlu dengan belajar, perlu dengan belajar, karena ibadah yang hanya dengan rasa cinta tidak dibenarkan, tidak dibenarkan,
Karena cinta salah satu daripada pilar yang harus diwujudkan bagi setiap seseorang yang menjalankan daripada ibadah. Yang kedua, al-khauf. Al-khauf. Karena di dalam cinta seseorang ketika menjalankan yang namanya ibadah, contohnya, setiap kali dia melangkah keluar dari rumah, melangkahkan kaki keluar dari rumah, yang pertama yang ada di dalam pikiran dia, saya kalau keluar menuju tempat tersebut, kira-kira nanti saya sholat duhurnya di mana? Sholat duhurnya di mana? Karena jarak yang saya tempuh akan melewati waktu sholat. Saya nanti akan sholat duhurnya di mana? Subhanallah. Dia sudah planning. Dia sudah siapkan. Yang menjadi planning pertama, yang menjadi schedule pertama daripada keluarnya dia dari rumah, tidak lain dan tidak bukan untuk nanti tempat di mana dia untuk mengekspresikan cinta dia kepada yang dicintai. Itu yang dia pikirkan. Bukan nanti keluar dari rumah mau jalan, ntar makan siang gimana ya? Rawon apa soto ya? Itu udah beda tuh, cintanya cinta keluar dari perut. Subhanallah. Tapi seseorang yang bisa benar-benar memahami daripada hakikat ibadah dan dia benar-benar ingin menegakkan pilar ibadah tersebut, subhanallah, itu yang akan muncul daripada seseorang, bahkan sampai kepada titik, kepada tingkatan ketika dia melihat waktu jam, subhanallah, kapan nih waktu duhur kok lama? Kapan nih adzan asar? Subhanallah. Sudah ada rasa, yaitu dorongan di dalam hatinya, di dalam jiwanya, cinta ingin segera untuk mendekatkan diri, menghinakan diri, untuk menjalankan ketundukan kepada yang dicintai. Ini salah satu daripada pilar cinta yang harus diwujudkan dari setiap ibadah yang kita jalankan. Untuk selalu terpanggil, selalu terdorong untuk bisa, yaitu mendekatkan diri kepada sang kekasih. Subhanallah. Alladzina amanu asyaddu hubban lillah. Karena orang-orang yang beriman, yang ada nilai iman di dalam jiwanya, subhanallah, pastinya tidak ada yang dia cintai melebihi daripada kecintaan segalanya kecuali cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu yang selalu terngiang-ngiang di telinga dia, selalu yang ada dalam pikiran dia, planning dia, subhanallah, kapan, di mana, dan seterusnya, subhanallah. Ini perlu belajar, perlu pembelajaran, perlu training, perlu untuk benar-benar bisa mewujudkannya. Karena pastinya nilai sebuah ibadah akan berbeda ketika seseorang bisa benar-benar pada itu semua. Dia takut nanti dengan apa yang Allah Ta'ala akan balas kepadanya dengan sholat yang dilakukannya, tapi sholatnya tidak bisa memberikan dampak apapun di dalam aktivitas kehidupannya. Sholatnya hanya sekedar yaitu menggugurkan waktu dan seterusnya. Maliki yaumiddin, pada hari di mana Allah Ta'ala akan memberikan balasan kepada setiap hambanya. Mewujudkan rasa takut selain daripada sholat itu sendiri, yang setiap dari kita tidak ada sholat kita yang sempurna dan tepat. Apa buktinya? Kalau sholat kita tidak sempurna dan tidak tepat, apa buktinya? Siapa yang tahu? Apa Pak? Satu sholatnya tidak diterima. Apa buktinya Pak? Boleh. Yang lain? Apa buktinya? Kalau sholat kita nggak sempurna. Apa Mas? Hah? Monggo Mas.
Tidak berdampak, boleh. Nanti kalau dikasih tahu jawabannya pasti kaget. Ahsan, barakallahu fiik, itu dia jawabannya. Salat yang kita lakukan ibadah kepada Allah, 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat, ada yang 3 menit, 4 menit, 10 menit, 20 menit, 30 menit, subhanallah. Tapi diakhiri setelah salam dengan membaca istighfar. Apa maksudnya? Bagaimana dengan sholat kita? Kenapa harus diakhiri dengan istighfar? Menunjukkan bahwasanya siapapun daripada sholat kita tidak ada yang sempurna. Ada yang tahu dalilnya dalam hadis bahwasanya siapapun sholat kita tidak sempurna? Ada yang tahu hadisnya? Bukti secara konkret jelas. Nabi SAW satu waktu pernah menjelaskan kepada sahabat bahwasanya ketika dikumandangkan adzan, setan itu akan lari terbirit-birit, bahkan dalam riwayat sampai terkentut-kentut. Syaitan kabur. Setelah adzan dia akan datang mendekati seorang hamba. Kemudian iqamah, dia akan kabur lagi. Setelah iqamah, dia akan mendekat dengan hamba yang tadi, bahkan dia masuk mengikuti daripada hamba tersebut di dalam sholat. Hadis sahih. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang dilakukan syaitan ketika dia ikut bersama seorang hamba di dalam sholatnya? Apa Nabi katakan? Melupakan jumlah rakaat daripada sholat seseorang. Nyun sewu mas, saya mau belajar kalau ada yang tidak pernah lupa di dalam jumlah rakaatnya. Saya mau belajar, nyun sewu. Monggo, ada yang pernah tidak lupa jumlah rakaatnya? Saya mau belajar. Benar tidak? Sadaqallah wa sadaqar Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak mungkin. Karena apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu yang datang dari Allah Ta'ala. Dan itu sesuai daripada kapabilitas seorang manusia. Siapapun mereka, bagaimanapun sholatnya, apapun tingkatannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam masa hidupnya, dia pasti akan mengalami lupa di dalam jumlah rakaatnya. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau juga pernah lupa di dalam jumlah rakaatnya. Akankah seseorang mengeklaim, mengaku dirinya tidak pernah lupa dengan jumlah rakaat di dalam sholat? Jangan-jangan dia mengaku lebih daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Siapapun dari kita. Bukti yang nyata tadi dijelaskan di dalam hadis dan juga di dalam istighfar yang kita baca. Sebagai bentuk bahwasanya tidak ada satupun daripada sholat kita yang sempurna. Apalagi kadang-kadang ketika sebelum sholat kita disibukkan dengan yang lain. Disibukkan dengan ini, sibukkan dengan itu. Disibukkan dengan objekan, dengan itu dan seterusnya. Na'udzubillah, subhanallah. Pasti yang paling terakhir yang kita dengar, yang kita baca, yang kita lihat, itulah yang akan menjadi menu kita. Menu utama kita di dalam sholat kita. Silahkan buktikan. Sehingga ketika dikumandangkan adzan, bagaimana setiap dari kita berusaha, berupaya untuk bisa benar-benar kembali kepada lafaz adzan yang pertama dan yang utama. Apa lafaz adzan yang pertama? Allahu Akbar. Tidak ada yang akbar di detik tersebut kecuali Allah. Apapun, siapapun, dan bagaimanapun keadaan seseorang harus mengakbarkan Allah. Selain Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada yang akbar. Tinggalkan, lepaskan dan seterusnya. Allahu Akbar, tutup, selesai dan seterusnya. Itu yang akan menjadi salah satu pengantar seseorang ketika dia masuk di dalam sholat, akan benar-benar dia itu bisa mewujudkan tadi
yaitu hakikat daripada ibadah salat, benar-benar berdoa, ketundukan dan seterusnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-hub, kemudian yang kedua al-khauf, rasa takut akan salat tadi itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan, yang siap menjawab angkat tangan dulu karena hadiahnya besar. Diskon voucher umroh. Angkat tangan dulu. Baru pertanyaannya. Siapa yang siap? Monggo mas, diskon loh mas, umroh loh, kami siapkan nanti insya Allah. Masa nggak ada yang berani sih? Ya Allah, subhanallah. Udah mau dibuka pertanyaannya deh. Coba, apa kriteria sholat khusyuk? Siapa yang bisa jawab? Monggo mas. Belum ditunjuk Mas Ahmad. Belum, dereng, sabar Mas Ahmad. Memahami makna yang dia ucapkan dan juga terbukti dengan tindakan yang dilakukan sehari-hari. Teraplikasi. Boleh. Tapi masih umum maknanya, tidak spesifik. Silakan Mas Ahmad. Monggo Mas. Diri kita mati. Dari tadi kok yang disebutinnya mati terus, kenapa mas? Ya apa mas? Hah? Jangan putus asa mas. Jangan putus asa mas. Ya Allah, hati-hati ntar pulang ditemenin ya. Pulang ditemenin ya Allah. Kita harus semangat mas. Harus semangat, subhanallah. Karena mati siapapun dari kita pasti akan datang. Itu pasti akan datang, subhanallah. Taib, ada yang lain silahkan. Monggo, fadhal Pak, silakan Pak. Apa kriteria khusyuk? Masya Allah, bagus. Naam, ahsan, bagus. Ada yang lain? Monggo mas, silakan mas. Tumaknina, bagus. Subhanallah. Jawabannya simpel sebenarnya, mudah sekali. Subhanallah. Kriteria sholat khusyuk adalah bagaimana setiap seseorang ketika sholat kembali kepada sabda Nabi SAW. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Itulah sholat khusyuk. Adakah yang melebihi daripada kriteria sifat sholatnya Nabi? Akankah seseorang ketika mengikuti sifat sholat Nabi, dia akan tidak mendapatkan khusyuk di dalam sholatnya? Tidak mungkin. Di sanalah jalannya. Dari sanalah seseorang akan bisa mendapatkan sholat al-khusyuk. Mengikuti sifat sholatnya Nabi SAW. Sehingga ahli sunnah wal jamaah, khususnya kita, manhaj yang kembali kepada manhaj as-salaf, subhanallah, solat kita tidak keluar daripada apa yang dicontohkan, yang digariskan dari sifat-sifat solatnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga ketika kembali kepada sifat solat ini, dimanapun dilakukannya, siapapun yang melakukannya, dari manapun asal usulnya, bangsanya, negaranya, bahasanya, warna kulitnya, dan seterusnya, tidak akan berbeda karena kembali kepada satu panduan ini. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, diikuti setelah itu dengan istighfar. Sama enggak? Sama di mana saja. Tapi mohon maaf,
Mereka-mereka yang ngaku ahli sunnah, mereka-mereka yang mengeklaim bahwasanya mereka sholat kembali kepada tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba dibuktikan, masjid yang ada di sekitar kita terlalu jauh daripada kota kita, negeri kita. Subhanallah, di sekitar kita saja. Bagaimana mereka ketika berdiri menghadap kiblat untuk sholat, dan bagaimana mereka menutup sholatnya, dan apa yang dibaca setelah salam. Tidak mungkin akan sama satu masjid dengan yang lainnya. Sama enggak? Tidak mungkin. Ada yang satu pakai astaghfirullahaladzim li wali walidayya walahum. Astaghfirullah, astaghfirullah, al-fatihah. Ada enggak? Subhanallah. Salah satu bukti bahwasanya madhab ahli sunnah wal jamaah as-salaf bagaimana mengajak umat di dalam satu kesatuan. Karena tidak mungkin yang namanya as-sunnah mengajak yang namanya pecah belah. Tidak ada, tidak mungkin. Itu adalah tuduhan mereka. Karena tidak mungkin as-sunnah, panduan yang datang dari Nabi SAW, mengajarkan yang namanya pecah belah. Nggak ada. Yang berbeda-beda itu mereka sebenarnya. Yang pada berantem, yang pada macam-macam mereka. Kita di mana saja selalu bersatu. Karena panduan kita jelas. Karena setiap apa yang kita lakukan, kita tidak keluar daripada qala Allah, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan yang sudah dijelaskan oleh mereka salafus saleh rahimahumullah. Dari mana bisa berbeda? Pasti semuanya akan berjalan. Apalagi setiap yang kita lakukan, kita tidak melangkah kecuali melalui panduan dan tuntunan. Pilar yang ketiga, ar-raja. Ini baru poin tentang pilar, Mas. Masih ada beberapa poin-poin yang lainnya. Belum nilai-nilai ibadah. Seperti yang kami sampaikan, insya Allah 8:30 mudah-mudahan. Mudah-mudahan 8:30. Ya lama-lama jam 9 deh. Paling lama insya Allah. Sayang, ya kan? Kita kalau belajar nggak tuntas, sayang nggak? Benar. Belajar apa makan? Hah? Belajar apa makan yang nggak tuntas, nggak enak? Hah? Insya Allah. Biasanya kalau belajar banyak diskonnya, Mas. Ya kan? Kita terusin nanti aja. Terusin minggu depan, gitu kan? Terusin minggu depan. Banyak-banyak. Akhirnya luber nanti. Subhanallah. Nguap katanya. Kalau banyak-banyak bisa nguap. Subhanallah. Ada aja alasannya, gitu kan? Subhanallah. Karena kami sebenarnya pengalaman ketika sudah mulai kelihatan ada gerak-gerak yang berbeda di majelis itu udah kelihatan. Udah nggak bisa diterusin kalau seperti itu. Kalau sudah mulai duduknya miring kiri, miring kanan, nah, udah mulai itu kelihatan tuh. Ada sinyal-sinyal. Apalagi mundur-mundur cari senderan, selonjoran. Halah, subhanakallahumma bihamdik udah. Subhanallah. Apalagi kadang-kadang subhanallah dia merasa benar-benar nikmat hadir majelis ilmu. Subhanallah. Dia merasakan nikmat karena nampaknya dia ketika sampai di majelis ilmu bisa tidur nyenyak, Mas. Subhanallah. Badannya di majelis ilmu tapi rohnya di alam lain. Subhanallah. Yang ketiga adalah ar-raja, harapan. Apa yang dimaksud dengan harapan yang ada di dalam pilar ibadah? Ini tadi yang perlu buat Mas Ahmad ini, raja. Itu, jangan putus asa, Mas. Jangan putus asa. Tetap kita beribadah, tetap kita menjalankan ketundukan, tetap kita menjalankan ketaatan kepada Allah Ta'ala dengan penuh rasa cinta, dengan juga penuh rasa khawatir, dan yang terakhir dengan penuh harapan kepada Allah Ta'ala. Usaha ikhtiar kita yaitu dengan kita iringi berdoa, mohon minta kepada Allah Ta'ala agar tidak ada satupun daripada usaha, upaya, ibadah kita yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raja,
Karena itu adalah sifat optimisme. Tapi setiap daripada pilar-pilar tersebut harus semuanya di dalam porsi yang tepat. Tidak boleh sedikit pun ada yang berbeda. Porsinya, beratnya harus sama masing-masing berdiri tegak. Ukurannya, besarnya, kuatnya, dan seterusnya. Karena dikatakan ketika seseorang di dalam beribadah, rasa cinta harus dibarengi dengan rasa rendah diri. Takut, khawatir. Tidak cukup dengan dia hanya sekedar cinta kepada Allah Ta'ala. Cinta yang sampai mengarah kepada al-ghurur. Tetap dengan cinta yang merasa bahwasanya rendah diri. Kita manusia yang lemah, penuh dengan kesalahan. Tidak punya upaya, daya. Kecuali yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada dasarnya ketika kita beribadah, bukan hanya sekedar menggugurkan waktu, bukan hanya sekedar menjalankan kewajiban, tapi yang ada di dalam ibadah yang kita lakukan dengan pilar-pilar yang tadi adalah sekaligus sebagai bentuk butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Butuhnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Butuh daripada yaitu rahmatnya, butuh daripada maghfirahnya, butuh untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sekedar menggugurkan kewajiban. Karena ibadah hakikatnya adalah kebutuhan bagi seorang hamba. Sehingga kebutuhan tadi tidak mengenal yang namanya masa, waktu, tempat, dan juga musim-musim tertentu. Ketika di bulan Ramadan kita benar-benar all out di dalam menjalankan ibadah ketaatan kepada Allah Ta'ala. Selama ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan adalah sebagai bentuk butuhnya kita kepada Allah Ta'ala. Butuhnya tadi itu tidak akan hilang walaupun kita keluar dari Ramadan di bulan Syawal, bulan dan berikutnya. Kita tetap butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita tetap menjalankan ketaatan ibadah tadi dengan tanpa mengenal masa, waktu, musim-musim tertentu. Di setiap waktu kita selalu yaitu menunjukkan kebutuhan kita, butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai pada akhirnya, kapan akhir daripada seseorang itu sudah keluar daripada butuh kepada Allah, sudah tidak beribadah lagi. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ketika al-maut baru datang Mas Ahmad, baru di sana kita berhenti beribadah. Jadi jangan buru-buru, kalau belum waktunya nggak datang juga itu mati. Tidak datang. Karena al-maut akan datang pada waktunya. Rasa cinta harus dibarengi dengan rasa rendah diri. Sedangkan al-khauf dibarengi dengan rasa raja. Dalam setiap ibadah harus terkumpul unsur-unsur tersebut. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, yuhibbuhum wa yuhibbunah. Karena ada rasa cinta yang ada dari seorang hamba, Allah pun juga mencintai daripada hamba tersebut. Dia mencintai mereka, mereka pun mencintainya. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Ketahuilah orang-orang yang beriman, merekalah yang sangat besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera di dalam mengerjakan kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi mereka pun juga berdoa, berharap dengan penuh yaitu rasa harapan dan khawatir daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk. Sebagian salafus saleh berkata, barang siapa yang beribadah kepada Allah hanya dengan rasa cinta saja, itu adalah kelompok yang dinamakan dengan zindiq. Orang-orang zindiq. Dan orang-orang yang beribadah kepada Allah Ta'ala dengan hanya rasa raja, harapan saja, mereka adalah orang-orang murji'. Dan sebaliknya orang-orang yang hanya beribadah kepada Allah Ta'ala yaitu karena rasa takut, mereka adalah orang haruri.
Barang siapa yang beribadah kepadanya dengan rasa cinta, dengan porsi yang tepat dan benar, kemudian diikuti dengan rasa khawatir, cemas, dengan rendah diri, kemudian dengan penuh harapan kepada Allah Ta'ala, inilah adalah orang yang menjalankan ibadah, orang mukmin muwahhid. Orang mukmin al-muwahhid. Taib, mungkin sampai poin yang ketiga ini saja yang kami bisa sampaikan, yaitu syarat diterimanya ibadah. Ini mungkin yang terakhir, karena masih panjang sebenarnya. Walaupun nanti ada beberapa sedikit kami akan sampaikan secara cepat tentang nilai-nilai daripada sebuah ibadah. Syarat diterimanya ibadah. Ibadah adalah perkara yang sifatnya adalah tauqifiyah. Al-ibadah sifatnya adalah tauqifiyah. Apa maknanya tauqifi? Berdasarkan nas. Ada yang lain? Apa maknanya tauqif, Pak? Kita harus paham maknanya dulu, baru di sana akan bisa didefinisikan. Makna tauqif dari makna waqafa, berhenti. Berhenti. Atau maknanya mencukupkan. Mencukupkan, tauqif. Setiap ibadah punya SOP-nya, kode etiknya adalah tauqifi. Maksudnya setiap ibadah hanya mencukupkan kembali kepada nas, hanya mencukupkan berhenti kepada panduan tuntunan yang datang dari Allah dan Rasulnya, tidak ditambahin dan tidak dikurangin. Tauqif, hanya mencukupkan di sana, hanya berhenti di sana. Itu dia maknanya tauqif. Setiap ibadah sifatnya adalah hukumnya haram. Sebelum di sana ada, yaitu panduan, tuntunan yang jelas, ada dalilnya yang jelas yang datang dari agama. Tidak ada satu bentuk ibadah yang disyariatkan kecuali berdasarkan daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Apa yang tidak disyariatkan berarti adalah sebuah perkara yang dinamakan dengan bid'ah mardudah. Bid'ah yang ditolak, sebagaimana sabda Nabi SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal tanpa adanya tuntunan dari kami, maka amalan tersebut adalah ditolak. Agar bisa diterima ibadah disyariatkan. Agar ibadah bisa diterima disyaratkan harus benar, dan ibadah itu tidak bisa benar kecuali dengan kembali kepada dua syarat. Karena di dalam ibadah yang dituntut bukan kuantitasnya, tapi yang dituntut di dalam ibadah adalah kualitasnya. Bagaimana ibadah yang berkualitas? Siapa yang tahu? Ada yang lain? Bagaimana ibadah yang berkualitas itu sebenarnya? Silakan Mas Ahmad. Sesuai dengan tuntunan syariat, bagus. Enggak sampai mati lagi, enggak Mas? Ada yang lain coba, sayap kanan kayaknya lagi tadi sepi-sepi aja nih, adem-adem ayem. Hah? Atau ini lagi khusyuk kayaknya nih. Hah? Khusyuk apa pindah ke alam lain? Taib, ada yang lain silakan bisa menjawab. Apa makna ibadah yang dikategorikan ibadah yang berkualitas? Ya Mas, fadhal Mas. Gak ada orangnya nih, suaranya doang. Continue, bagus. Ada yang lain? Fadhal, monggo Pak. Ikhlas dengan ilmu, bagus. Ini ibadah yang dituntut kepada kita adalah ibadah yang berkualitas. Karena dalam Al-Quran tidak ada tuntutan ibadah yang sifatnya banyak, kuantitas, tidak ada. Apa dalilnya Mas? Ya. Apa dalilnya? Ya Aba Fadl, Aba Fadl, atina dalil.
أعطينا الدليل يلا. ما الدليل على يعني حسن العبادة؟ أعطيني الدليل. Ahsan, barakallahu fik. Tapi antum nggak disuruh, nggak jadi dapat hadiah berarti. Tadinya yang bisa jawab dapat hadiah, tadi dikasih diskon, double diskon umroh. Nah, tapi karena nggak disuruh jawab, ya nggak dapat hadiah. Tayyib, itu dia dalilnya di dalam ayat tersebut. Di dalam surat Al-Mulk, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Apa maknanya ahsan? Adalah amalan yang berkualitas, amalan yang tepat, yang dikatakan atau yang ditafsirkan oleh Al-Imam Al-Qadhi Iyad di dalam riwayatnya, akhlasukum lillah wa aswabukum mutaba'atan li Rasulillah. Akhlasukum lillah wa aswabukum mutaba'atan li Rasulillah. Amal yang paling ikhlas dan amal yang sesuai dengan tuntunan yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah amal yang berkualitas, amal yang tepat, yang menjadi konsekuensi tuntutan dari setiap dari kita. Bagaimana kita berupaya, berusaha selain tadi yaitu menegakkan pilar-pilar ibadah, kita pun juga berusaha untuk bisa yaitu menjadikan pondasi daripada pilar tersebut berdasarkan kembali kepada dua syarat tadi, yaitu al-ikhlas wal mutaba'ah. Al-ikhlas wal mutaba'ah. Ikhlas semata tulus karena Allah Subhanahu wa taala dan juga sesuai daripada tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syarat yang pertama merupakan konsekuensi daripada syahadat at-tauhid, mengharuskan ikhlas dalam ibadah hanya untuk Allah. Sedangkan syarat yang kedua, konsekuensi daripada syahadat, yaitu syahadat ar-Rasul, menuntut wajibnya taat kepada Rasul, mengikuti syariatnya, dan meninggalkan daripada perkara-perkara bid'ah, ibadah-ibadah yang diada-adakan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun." Tidak demikian, bahkan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah sedangkan dia berbuat yaitu kebajikan, wahwa muhsin, maka baginya pahala di sisi Rabbnya, dan pada diri mereka tidak ada rasa takut dan tidak pula mereka bersedih. Aslama wajhah, menyerahkan diri, artinya adalah benar-benar menunjukkan ketundukan, ketulusan, memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa muhsin, berbuat kebajikan, artinya setiap ketundukan amal yang dia lakukan tidak keluar kecuali kembali kepada tuntunan yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, inti agama ada dua pilar, yaitu tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, dan tidak beribadah kecuali dengan apa yang dia syariatkan, dan tidak dengan perkara-perkara bid'ah. Di dalam Al-Quranul Karim Allah Ta'ala berfirman di akhir daripada surat Al-Kahfi, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang berharap perjumpaan dengan Allah, maka hendaknya ia mengerjakan amal saleh, dan jangan sekali-kali dia mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian manifestasi perwujudan dua kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Awal tadi kami sebutkan dua kalimat syahadat, juga ditutup dengan dua kalimat syahadat. Sedikit kami sampaikan seperti kami sampaikan tadi, yaitu tentang nilai daripada ibadah. Di antaranya
bahwasanya meningkatkan nilai ibadah seorang muslim. Kita sudah tahu tadi panduan tentang ibadah, dari mulai pilar-pilarnya, definisinya, kemudian juga syarat-syaratnya dan seterusnya. Bagaimana agar nilai ibadah kita benar-benar punya nilai? Bagaimana kita bisa benar-benar lebih mewujudkan ibadah kita tadi itu bukan dengan sekedar yaitu kembali kepada syarat-syarat yang tadi, tapi benar-benar memiliki nilai. Yang pertama, setiap dari kita berusaha berupaya untuk meningkatkan keikhlasan dan memperbaiki niat. Tingkatkan perhatian pada aspek mutabaah kepada Nabi SAW dalam setiap ibadah. Utamakan dan berikan perhatian yang ekstra setiap amalan yang wajib. Kerjakan satu amalan soleh dengan sifatnya kontinu dan tingkatkan kapasitas ilmiah, ilmu kita agar setiap ilmu yang kita dapat akan membuahkan yang namanya amal, akan membuahkan sebuah ketaatan, karena setiap amal yang datang dari ilmu akan memberikan dampak efek daripada peringkat tingkat keimanan seseorang. Karena tingkatkan kapasitas ilmiah Anda, utamakan amalan-amalan sosial daripada amalan-amalan yang manfaatnya terbatas hanya kembali kepada pribadi semata. Ini beberapa nilai-nilai, walaupun dari setiap poin tadi itu perlu penjelasan. Perlu penjelasan. Mudah-mudahan insya Allah nanti di lain waktu Allah Ta'ala perjumpakan kita pertemukan kembali. Mudah-mudahan kita akan bahas di dalam materi atau mungkin juga dengan ilmu-ilmu yang lain insya Allah. Wallahu a'lam. Taib, fadhal. Mungkin ada yang perlu dipertanyakan. Falyatafaddal. Monggo silakan, ada pertanyaan Mas. Bismillah. Karena kelihatan udah pada 5 watt semua tuh. Takut nanti sholat isyaknya nggak khusyuk lagi kan. Nah, padahal yang lebih baik RG, siapa kira-kira? Yang dengar apa yang nyampein? Tapi kenapa yang hadir pada mulai layu? Hah? Ayo, kenapa tuh? Iya kan? Mau lanjut 8:30? Gak yakin bilang lanjutnya. Baik, monggo, kalau tidak ada pertanyaan kami tutup insyaallah. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan, tidak ada yang sampaikan dengan tertulis atau langsung, fadhal. Tidak ada? Oh betul, monggo Mas, silakan Mas. Ya Mas. Berdoa setelah sholat. Itu ada ada potongan video kami yang pernah viral itu Mas. Gara-gara video itu kami di blacklist, nggak bisa masuk Malang Mas. Subhanallah. Padahal kami sudah siap menuju ke Halim waktu itu, panitianya nggak berani. Jangan Ustaz, jangan berangkat. Subhanallah. Apa sebabnya? Salah satunya video Ustadz viral yang nggak boleh baca doa habis sholat. Subhanallahiladzim. Aneh sebenarnya. Padahal kami tidak pernah melarang seseorang untuk berdoa setelah sholat. Walaupun pada dasarnya tidak ada satupun hadis yang sahih tentang doa setelah sholat. Karena hadis yang menjelaskan tentang yaitu di duburis sholawat. Ada 3 waktu dan tempat yang mustajab di dalam berdoa. Yaitu di sepertiga malam. Kemudian di dalam sholat. Kemudian yang ketiga adalah di penghujung daripada sholat. Penghujung sholat berarti menunjukkan bahwasanya dia itu bersambung dengan asalnya, iya kan? Penghujung sholat berarti masih termasuk di dalam sholat. Duburis sholawat karena mohon maaf yaitu ujung belakang daripada sesuatu, dia akan nyambung masih dengan badannya, benar nggak? Nggak mungkin dinamakan dubur dia itu berpisah dengan badannya, nggak mungkin.
Tapi mereka memaknai duburis sholawat adalah selesai salam. Selesai salam. Pada dasarnya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah wallahu a'lam, beliau juga menjelaskan doa setelah sholat boleh, tapi tidak boleh dirutinkan. Dan juga pastinya ketika dia tahu dan paham bahwasanya setelah sholat itu adalah zikir dan itu yang dilazimkan dan juga dicontohkan, bahkan diperintahkan oleh Nabi, itu yang dilakukan, selainnya ditinggalkan. Fahim tum? Mudah-mudahan paham insyaallah. Taib, ada yang lain silahkan. Karena setiap daripada selesai ibadah di dalam Al-Quran dan juga di dalam sunnah diperintahkan zikir, diperintahkan untuk berzikir, bukan dengan berdoa. Wallahu a'lam. Taib, mudah-mudahan cukup apa yang kami sampaikan, mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat khususnya buat diri kami dan juga buat jamaah sekalian. Yang benar datangnya dari Allah Ta'ala, yang salah dari diri kami. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memaafkan kami, dan akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa harganya? Saya bisa melihat rumah saya dari sini. Jangan marah dengan HP-mu. Download InDrive dan sepakati harga yang wajar langsung dengan pengemudi. Kaulah penyelamatku. InDrive. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.